Anak muda yang lebih tinggi daripada semua teman-temannya. Anak muda ini kulitnya putih bersih, tidak ada satupun noda di wajahnya. Anak muda ini matanya coklat biruan. Anak muda ini tak pernah berkumis, tapi dia memelihara jenggotnya yang rapih. Anak muda ini dadanya bidang, dadanya lebar, rahangnya kelihatan keluar karena kokohnya wajahnya. Anak muda ini alisnya tebal, hampir-hampir menyambung karena tebalnya seperti semut beriring. Anak muda ini hidungnya mancung lurus. Dia selalu menutup kepalanya dengan gamis, dengan imamah, dengan igal. Anak muda ini giginya rapih tersusun dengan celah-celah yang selalu terlihat menandakan bersihnya. Anak muda ini tak pernah pakai parfum karena keringatnya ditakdirkan oleh Allah wangi semerbak, walaupun dia suka dengan parfum. Anak muda ini kalau duduk, maka dia lebih tinggi daripada semua orang yang duduk. Kalau dia berjalan, dia lebih cepat dari orang-orang yang berjalan, seolah-olah menuruni anak tangga. Anak muda ini pernah tidak sengaja membuka baju, terlihat ketiaknya oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, aku pernah melihat ketiaknya, tidak ada selembar bulu pun, dan putih bersih seperti bulan yang bersinar. Kata Abu Hurairah, sallu ala Nabi Muhammad. Kata Hafsah binti Umar bin Khattab, yang tak lain istrinya, aku pernah melihat beliau membuka bajunya. Aku lihat perutnya tersusun rapih, perutnya tersusun rapih seperti batu-batu yang tersusun dengan rapih. Bagaimana tidak indah tubuhnya itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah melihat dia membuka baju. Di dadanya penuh dengan bulu-bulu yang halus dan berbaris sampai ke pusernya. Bulu-bulu itu rapih. Bagaimana nggak gagah ini orang? Kata Abu Bakar Siddiq, kami tak mampu memandang wajahnya dari jarak dekat. Kami hanya mampu memandang dari jauh. Ketika mendekat, kami semua tak sanggup memandang indahnya makhluk Allah ini. Nggak ada yang lebih indah. Kata para sahabat Nabi, belum pernah aku lihat makhluk yang lebih indah yang Allah ciptakan selain daripada baginda. Usianya baru 25 tahun. Tokoh yang paling kaya raya, yang paling disayang oleh seluruh masyarakat Quraisy. Masyarakat Quraisy menunjukinya Al-Amin, calon pemimpin masa depan. Masyarakat Quraisy mempercayakan semua persoalan kepadanya. Antum tahu, jamaah sekalian, patokan orang kaya dulu sama orang kaya sekarang kurang lebih sama. Satu, dia punya kendaraan. Tuh dia. Kalau ada orang di rumahnya parkir Rolls Royce 10 biji, kaya tidak? Itu dia patokan orang kaya. Yang kedua, patokan orang kaya, dia punya budak zaman dulu. Ya, kalau sekarang di mana-mana dikawal, dan itu berarti orang kaya. Kurang lebih sama lah patokannya. Hanya nilainya yang berbeda. Zaman sekarang patokannya Rolls Royce. Patokannya Lamborghini. Gitu patokannya. Kalau zaman dulu patokannya siapa yang punya unta betina, dia yang paling kaya. Karena paling mahal kendaraan zaman itu adalah unta betina. Di bawahnya unta betina, unta jantan. Di bawahnya unta jantan, kuda jantan. Di bawahnya kuda jantan, kuda betina. Di bawahnya kuda betina, keledai. Itu urutan-urutan kekayaan orang zaman dulu. Zaman sekarang juga begitulah. Paling mahal Rolls Royce Lamborghini. Di bawahnya Alphard dan sejenisnya. Di bawahnya Avanza. Apalagi Xenia dan sejenisnya.
Di bawahnya lagi ada bajai di sini. Becak ada. Bentol. Nah itulah keledai pada zaman Nabi. Sama kurang lebih. Nah sekarang bagaimana pendapatmu kalau kau lihat ada orang di rumahnya parkir 40 Lamborghini, kaya nggak? Kaya tidak? Pikirkan dengan logika yang baik. Ini namanya perbandingan apple to apple. Perbandingannya sama. Jangan bandingkan uang. Zaman dulu nggak ada nilai rupiah, nggak ada triliun, nggak ada. Di rumahnya parkir 40 buah Lamborghini, kaya tidak? Kaya nggak? Nabi Muhammad memberikan mas kawin kepada Khadijah 40 ekor unta betina. Yang kalau nilainya sekarang sama dengan 40 mobil mewah. Ayo, bapak-bapak, semuanya hadir di sini. Ada yang berikan mas kawin 40 mobil? Alah, paling seperangkat alat sholat. Betul, Bu? Bukan cukup sampai di situ, beliau juga memberikan 512 keping emas. Ayo, paling kita 5 gram. Betul? Jangan sembarangan Nabi diposisikan sebagai orang miskin, kurang ajar namanya pada Rasulullah itu. Beliau tuh orang kaya raya. Dan belum cukup cerita saya. Ketika ibunda hadir, ibunda yang menyusui, Halimatus Sa'diyah, ketika pulang, apa yang Nabi berikan? Diberikan lagi khusus, dipilihkan lagi 70 ekor unta betina lagi untuk Halimatus Sa'diyah. Yang lengkap dalam setiap unta ada barang-barang yang dibawa pulang ke kampung Bani Sa'diyah. Berapa unta jantannya? Unta betinanya saja sudah 110 tadi dikasih. Berapa kata para sahabat Nabi? Tak terlihat, tak terhitung, karena semuanya pandangan mata itu ternaknya Rasulullah, siapapun boleh ambil. Gimana nggak kaya ini orang? Gimana nggak hebat? Gimana nggak mulia itu loh? Cuman kita dibutakan oleh sejarah. Katanya orang miskin yang nikah dengan janda kaya lebih kaya Rasulullah daripada Khadijah.